kajian kita pada hari ini adalah bagaimana menjaga konsistensi kebaikan yang setelah kita lakukan ditarbiyah oleh Allah selama 30 hari itu. Ini penting menjaga konsistensi. Ya, dalam bahasa agama kita namanya istiqomah. Dalam ilmu motivasi, istiqomah itu disiplin sebetulnya. Ya. Jadi dalam ilmu motivasi, istiqomah itu apa? Disiplin. Orang kalau disiplin sukses enggak kira-kira, Pak? Sukses. Orang kalau istiqomah sukses enggak? Sukses sebetulnya. Disiplin itu syarat mutlak kalau kita ingin sukses. Jadi bahasa ininya, bahagia sukses adalah hak semua orang, tapi bahagia sukses itu tidak berhak bagi orang yang malas. Ya, jadi orang pinter, bahkan orang bodoh pun punya hak sukses. Orang bodoh pun punya hak sukses. Tapi sukses itu, bahagia itu tidak berhak bagi siapa? Bagi pemalas. Jadi sulit kalau misalkan kita mau pinter, kalau dia malas tetap aja susah. Nah, ini dalam bahasa agama kita namanya istiqomah. Ya, dalam bahasa motivasi namanya disiplin. Jadi disiplin kunci sukses, istiqomah juga sama. Nah, kenapa istiqomah itu adalah merupakan amal yang paling dicintai oleh Allah? Ahabul a'mal ilallahi adwamuha. Amal yang paling disukai oleh Allah itu adalah amal yang kontinuitas, amal yang istimroriyah, amal yang disiplin. Itu amal yang dicintai oleh Allah. Yang kedua, istiqomah itu di samping dicintai oleh Allah, dia adalah merupakan amal yang bisa dibanggakan di hadapan Allah. Yang bisa dibanggakan di hadapan Allah. Dia bisa menjadi amal yang unggulan, yang bisa dibanggakan plus diandalkan ketika kita menghadapi kesulitan. Ya. Itu istiqomah. Kita tahu tentang kisah 3 orang yang terjebak dalam gua. Ya, masuk dalam gua, tertutup guanya, pintunya oleh batu besar. Ya, dan kemudian mereka nggak bisa keluar. Kemudian mereka kompromi, mereka musyawarah. Kata mereka, nggak ada yang bisa mengeluarkan kita dari gua ini kecuali amal kita. Yuk kita kira-kira introspeksi, kira-kira kita punya amal nggak yang bisa dibanggakan di hadapan Allah? Ada nggak amal kita? Udah, kamu dulu. Misalkan si A, si B, si C. Kamu dulu A. Kira-kira coba introspeksi, diurut-urut, kamu punya amal nggak yang bisa dibanggakan di hadapan Allah? Kemudian dia terus lihat, evaluasi, muhasabah. Kata dia, aku ada sih kayaknya, tapi mudah-mudahan ini menjadi amal yang dibanggakan di hadapan Allah. Allah ridho dengan amalku ini. Kenapa? Aku ini kan seorang bos gitu. Aku dulu punya karyawan yang kerja di tempatku, tapi dia nggak mau ngambil gaji gitu. Mungkin gajinya kecil, nggak mau diambil selama dia kerja bertahun-tahun. Sampai-sampai akhirnya dia keluar tanpa pamit, nggak bawa gaji. Nah, kemudian itu gaji dia yang tidak pernah diambil itu aku puterin. Ya, gaji dia aku beliin kepada kambing. Ya, kambingnya 2, betina jantan, kemudian diternakin, kemudian dikembang biakin. Dapat untung, dijual, dibeliin kepada ladang, dijual lagi. Nah, beberapa tahun kemudian si karyawan ini ternyata datang. Dia mungkin lagi butuh, Tuan, aku kan dulu pernah kerja dengan Tuan. Iya, kenapa? Dan aku ketika kerja nggak pernah ambil gaji dari Tuan. Iya, terus sekarang apa? Sekarang aku lagi butuh Tuan, aku mau ambil gajiku yang tidak pernah aku ambil itu. Apa kata si tuannya? Itu domba, kambing yang banyak itu milik kamu. Ambil, itu gaji kamu. Itu ladang yang luas itu milik kamu, ambil. Kata si karyawan ini, Tuan, janganlah ngejek kayak begitu. Mana mungkin gajiku yang kecil itu bisa sampai seperti itu. Kata si tuannya, gajimu itu aku puterin. Aku beliin kambing dari 2 sampai 3 sampai 10. Aku beliin tanah sampai luas dari 100 meter sampai 1000 meter terus, dan aku tidak ngambil sedikit pun. Ambil semuanya milikmu dari gaji yang aku putarkan itu bertahun-tahun. Ya,
Ada nggak kira-kira kalau sekarang bos kayak begitu Pak kira-kira? Hah? Bos kayak begitu sekarang ada nggak kira-kira? Yang ada jatah karyawan pun dipotong-potongin sama dia gitu loh ya gitu. Kemudian diadukan, wahai Allah, jika itu amalan kau terima sebagai amalan terbaikku, tolong keluarkan aku dari gua ini. Batu bergeser, seret. Pas bergeser batunya, mereka mencoba keluar, nggak bisa keluar. Kemudian yang kedua, kata si A, sekarang kamu B gilirannya. Ntar aku evaluasi dulu, muhasabah dulu. Muhasabah dia. Pas muhasabah, aku ada. Aku kebiasaanku, aku kalau habis kerja, jual kayu bakar, aku belikan makanan, belikan susu. Nah, susuku bawa itu, tidak kuberikan kepada keluargaku sebelum ibuku dulu yang minum pertama kalinya. Istriku, anakku belakangan setelah ibuku. Suatu saat aku pulang agak kemalaman. Aku menemui ibuku sudah dalam kondisi tidur. Aku bawa susu. Tetapi anakku merengek-rengek. Dia ingin minum susu. Sampai ditarik-tariklah bajuku sampai jatuh tutupnya ke bawah lantai. Dreng. Bunyi itu menyebabkan ibuku bangun. Akhirnya aku berikan susu ke ibuku, kemudian baru anakku, baru istriku, dan baru diriku. Itu bertahun-tahun aku kerjakan. Wahai Allah, jika itu pekerjaan amal yang kau ridhoi dan diterima di sisimu, bebaskan kami dari gua ini. Kemudian batu itu bergeser lagi, mereka coba keluar, nggak bisa keluar. Tinggal terakhir yang ketiga kayaknya. Yang ketiga, kamu. Yang ketiga ini kayaknya agak sedikit preman kayaknya. Dia bingung, aku nggak punya kebaikan kayaknya. Masa sih manusia nggak punya kebaikan sama sekali? Coba. Terus, karena ini yang menentukan nasib kita mau bisa keluar atau tidak. Dia evaluasi, dia muhasabah. Nggak ada kebaikanku kayaknya. Nggak ada. Coba, nggak mungkin manusia tidak punya kebaikan. Nggak mungkin manusia nggak punya kebaikan. Nah inilah nanti. Dia terus. Ada sih, tapi aku nggak tahu itu kebaikan atau bukan katanya. Kenapa? Dia cerita, aku tertarik dengan seorang gadis cantik, aku tertarik sekali, tapi aku nggak bisa memiliki dia. Aku tunggu sampai kapanpun, apapun yang akan kulakukan sehingga aku bisa memilikinya. Nah, kemudian si gadis ini ternyata terlilit utang. Ya, orang tuanya terlilit utang, yang dia kalau tidak bayar rumah disita semuanya. Akhirnya si gadis ini datang kepada orang. Nah, satu-satunya orang yang bisa dimintai pertolongan adalah orang itu. Bahasa kitanya apa namanya? Gayung bersambut itu. Dia ngincer sudah lama, dia datang. Tuan, aku tahu engkau ingin memilikiku. Sekarang aku dalam kondisi yang sangat sulit, terpepet. Bisa nggak aku pinjam uang? Kalau kau pinjamkan uang yang kubutuhkan sekian dinar, silahkan kau milikiku seutuhnya. Kemudian dipinjamkan uang sekian ribu dinar, diberikan lunas utangnya sehingga orang tuanya jadi bebas, tidak dieksekusi, rumahnya bisa bebas dan sebagainya. Silahkan tuan miliki aku semau tuan. Tapi ingat, wahai tuan, takutlah engkau kepada Allah. Itu dibegitukan dia sama gadis itu. Dia menjerit ketakutan, dia katakan, ambil uangku, nggak usah kau bayar, aku tobat kepada Allah. Wahai Allah, jika itu adalah kebaikanku, tolong bebaskan kami dari gua ini. Batu itu pun bergeser, sampai mereka pun akhirnya bisa keluar dari gua itu. Nah, inilah kalau dalam istilah filsafat apa? Seburuk atau sekurus-kurusnya ikan, pasti ada dagingnya. Dan segemuk-gemuknya ikan, pasti ada tulangnya, kan begitu. Betul nggak? Segemuk-gemuknya ikan ada tulangnya nggak kira-kira? Ada. Sekurus-kurusnya ikan ada dagingnya nggak kira-kira? Seburuk-buruk manusia pasti ada kebaikan. Sebaik-baik manusia pasti ada potensi keburukan.